cat.yap26@gmail.com. Coba kita copy ya. Oke. Lalu Google. Paste. Lalu terlihat sebuah webmaps.google.com yang mengarahkan ke sebuah apartemen yang bernama Kate Ohrid. Sekarang kita lihat. Kita klik dulu ya. Nah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, finally. Dari kemarin banyak banget teman-teman yang menanyakan ke gue, Jer, kapan nih bahas soal Catyap lagi, kapan gitu kan. Nah, kita tuh gak mau gegabah geng. Akhirnya kita mendapatkan informasi baru mengenai Catyap ini. Dari mana asalnya dan di mana lokasi dia berada. Oke, sebelum kita langsung riset, sebelumnya gue mau berterima kasih dulu untuk geng-geng di rumah. Karena banyak banget yang ngingetin gue untuk tidak menaruh laptop di paha, ya kan, katanya bisa menyebabkan penyakit lah gitu. Nah, pada akhirnya ya sekarang laptopnya gue taruh di sini. Terima kasih geng-geng atas kepeduliannya. Aku sangat menghargai itu karena kita semua keluarga. Yoi. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasan kita tentang Catyap. Nah, sekarang kita mulai dulu dari kode-kode yang belum sempat gue sebutin kemarin. Banyak banget teman-teman bilang, lu kok gak sadar ini sih Jer, lu kok gak sadar ini. Bukannya gue gak sadar bagian itu, tapi menurut gue, ketika bagian itu gue sebut, hal yang janggal itu gue sebut, itu keterkaitannya tuh akan melebar, tapi gue belum riset gitu. Jadi gue gak sebut dulu. Jadi di saat ini, gue baru bakal nyebutin hal tersebut. Oke, salah satu yang diprotes oleh penonton gue yaitu kenapa gue gak membahas persoalan sikat gigi yang di lengan waktu itu. Sikat gigi itu kalau di dalam penjara nih ya, itu melambangkan sebuah senjata mematikan. Tuh kalian harus tahu. Kalian coba nonton deh film-film yang ada di penjara kayak gitu. Film-film yang berbau-bau gangster, terus berbau-bau pengedar narkoba, terus ketika mereka masuk ke dalam penjara, mereka akan berantem. Mereka menggunakan sikat gigi yang diruncingkan ujungnya itu menjadi senjata, dan cara membunuhnya adalah dengan menusukkan ke leher. Dan kebanyakan sikat gigi yang sudah diruncingkan itu nggak langsung kayak tusuk aja, enggak. Biasanya untuk mengancam juga. Jadi kayak mereka mepetin ke si lawannya terus ditaruh di perutnya kayak gitu. Jadi si lawannya ini nggak bisa sembarangan gerak, nggak bisa ngelawan. Karena kalau si musuhnya melawan itu langsung ditusuk. So, sikat gigi itu sebagai lambang atau sebagai kode bahwasannya dia di bawah ancaman. Oke, nah itu salah satu kode yang gua nggak sebutin kemarin ya. Dan banyak banget yang protes, bukan protes sih, yang ngingetin gua gitu. Sebenarnya gua nggak lupa, lebih ke gua nggak mau bahas dulu. Dari sikat gigi itu bisa kita kembangin lagi, bisa berlanjut kepada gigi yang patah. Nah itu masih ada keterkaitannya itu. Di video-videonya Catyap ada sekitar 2 kali dia memperlihatkan giginya patah. Tapi anehnya dia masih terus makan gitu. Ada 2 asumsi. Bisa jadi dia di bawah tekanan, jadi dia gak peduli giginya sakit patah terus dia lanjut makan. Atau yang kedua itu bisa jadi sebuah kode. Asumsi pertama itu soal dia di bawah tekanan. Kita gak akan bahas karena memang yang kita tahu dia sedang di bawah tekanan. Kita bahas tentang asumsi kedua, yaitu gigi yang patah adalah sebuah kode. Kalau kalian searching di internet tentang mimpi, ketika kita mimpi tentang gigi yang patah, itu adalah sebuah pertanda kematian. Coba searching dulu deh kalau nggak percaya. Atau gue kasih lihat nih. Tuh, lihat sendiri. Mimpi gigi patah itu adalah sebuah pertanda adanya kematian. Dan hal yang sangat-sangat ditekankan oleh Catyap di video ini adalah gigi yang patah itu dua kali gitu. 2 kali patahnya, berarti dia benar-benar memberikan sebuah kode bahwasanya dia benar-benar di dalam bahaya dan dekat banget dengan kematian. Kurang lebih kayak gitu, geng. Oh ya, sebelum gue bahas ke hal yang lebih jauh lagi soal kode-kode yang ada di konten Catyap ini, gue pengen bilang dulu buat teman-teman yang suka komen tentang cocok logi atau menebak-nebak segala macam. Yang harus kalian ketahui, semua orang yang meriset, semua orang yang mendeteksi sesuatu itu pakai ilmu cocok logi, mencocokkan sesuatu dengan sesuatu sampai akhirnya menyimpulkan hasilnya gitu. Jadi ilmu cocok logi itu tidak ada salahnya, kecuali lu mengambil kesimpulan sebelum meriset terlebih dahulu. Itu beda. Jadi buat yang sotoy-sotoy bilang ini cocok logi, ini so tahu segala macam, lebih baik kalau tidak percaya dengan riset ini, kalian bisa cek sendiri, kalian bisa lakukan riset sendiri. Jadi jangan kayak lu malas mikir, tiba-tiba lu menyalahkan orang yang sudah capek-capek berpikir gitu. Oke? Nah, ayo sekarang kita ke poin berikutnya.
Ada sebuah isu dari beberapa, gue nggak tahu nih siapa yang pertama kali meriset hal ini ya. Pokoknya dari beberapa akun YouTube gue melihat mereka menyamakan Ketchup ini dengan salah satu petarung UFC. Dan lucunya ini ya, kebetulan banget gue adalah salah satu penonton yang di saat itu bener-bener ngikutin pertandingan si petinju ini. Karena ada sebuah kejadian yang sangat viral dari si petinju yang dicurigai ini. Namanya itu Joanna. Nah, Joanna ini terkenal dengan kasusnya dia ketika melawan Rose Namajunas. Ketika dia melawan Rose Namajunas ini, si Joanna ini bersikap arogan dan bersikap sombong, geng, di saat itu. Saking sombongnya, dia membawa sabuk UFC-nya dia membuat kerusuhan terhadap Rose Namajunas bukan di atas ring gitu. Bukan di atas ring. Jadi kejadian itu bener-bener kayak kejadian yang tidak pernah dilupakan oleh penggemar-penggemar UFC. Ini kita bisa lihat dulu ya sebelum kita bahas keterkaitannya dengan si Ketchup. Oke, ini kalian bisa lihat ya, namanya Joanna bla bla bla, gue lupa tadi. Nah, ini Rose Namajunas. Oke, nah kalian bisa lihat kesombongannya, arogan versus rendah hati. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini viral banget di saat itu, geng. Makanya ketika ada yang nyamain Ketchup dengan Rose Namajunas, gue kayak what the fuck gitu ya. Tuh, lihat. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Ini Rose Namajunas. Nah, ini dia. Memang sih kalau dilihat dari wajahnya dari hidung ke bawah itu agak mirip. Mungkin karena kurus kali ya. Terus ditambah lagi dengan beberapa videonya Ketchup yang ada lebam, ada pecah di bibirnya. Itu bisa banget dikaitkan dengan si Joanna ini. Misal kayak petinju mungkin habis bertarung, habis latihan itu ada sobek mungkin di bibirnya gitu. Jadi disama-samain gitu. Ya balik lagi ilmu cocoklogi tadi, tidak ada salahnya sebenarnya. Cuman ketika lu mencocokkan itu dengan seorang superstar kayak gini agak aneh sih. Kalau dia yang diculik kayak nggak mungkin seisi dunia nggak akan respon. Terus kalian lihat nih, dia memegang bendera putih merah Polandia, yang artinya dia mewakili negaranya gitu. Ketika ini ini bisa dibilang putri negara gitu ya. Putri negara hilang masa ya nggak dicari? Masa iya udah ada di akun mukbang gitu kagak heboh senegaranya. Nah, itu kalian bisa lihat kesombongannya dia. Dia benar-benar sombong banget di situ. Tuh sampai nunjuk-nunjuk. Dan si Namajunas ini orangnya memang cool banget, dan kalian harus tahu kalau dia gondrong tuh cantik banget sih. Kayak sini botak ya. Nah, ini ketika pertandingan mereka. Kita lihat nih Ketchup lawan, nah si Ketchup kalah tuh. Kalau ini memang Ketchup kalah di pertandingan ini. Terus saking dia udah frustasi mungkin akhirnya jadi konten kreator mukbang. Itu dia tadi, geng. Salah satu ilmu cocoklogi dari yang lain selain gua yang menyamakan Ketchup dengan Joanna, seorang petinju profesional kelas dunia UFC. Menurut gua itu fake, itu real fake, karena nggak mungkin seorang superstar bisa diculik terus kayak nggak heboh gitu kan, nggak mungkin banget. Itu benar-benar fake, geng. Karena gimana ya? Joanna ini bahkan masih aktif bertarung, Instagramnya masih aktif gitu ya, masih menjadi seorang superstar yang masih digaji sama UFC. So nggak mungkin banget dia adalah Ketchup. Ya namanya juga orang bule, geng. Wajahnya itu ya bentuknya mungkin strukturnya mirip-mirip gitu, apalagi kurus gitu kan. Oke, bagian itu kita lewati. Sekarang kita bahas ke poin selanjutnya. Di mana sih posisinya Ketchup sekarang? Karena banyak banget orang yang mengatakan, termasuk di dalam sebuah artikel nih, mengatakan kalau Ketchup itu diculik dan konten yang dibuat itu ada di Vietnam, alias di Asia. Nah, secara logika kalau kita mundurkan ke belakang, konten mukbang ini berasal dari Korea awalnya. Jadi awalnya itu ramenya di Korea. Gue nggak tahu pasti jelas banget itu sebenarnya awalnya dari Korea atau dari mana, tapi ramenya itu di Korea antara tahun 2009 ke atas gitu, geng. Itu ramenya konten mukbang ini gitu di Korea. Nah, ini coba kita cek salah satu artikel yang mengatakan kalau Ketchup itu ada di Vietnam. Kita cek ya, coba ya. Nah,
Nih, ini dari majalah Hai. Viral vlogger mukbang Ketyap yang diduga disiksa dan meminta pertolongan lewat kode di videonya. Tuh, Ketyap adalah YouTuber asal Vietnam kata di majalah Hai ini yang bisa membuat konten video mukbang. Namun dari video terakhir yang diupload 21 Juni 2019, ia menggegerkan netizen Vietnam. Ya jelas ya, di sini dikatakan Vietnam. Gue nggak tahu ini apa bener ini asalnya dia dari Vietnam atau justru boomingnya awalnya di Vietnam. Kita nggak tahu nih karena di sini dikatakan menggegerkan netizen Vietnam gitu ya. Nah tapi coba kita cek dari Social Blade. Lihat ya. Terus kita klik nama Ketyap. Tuh muncul ya nama Ketyap. Ini banyak banget akun fake ya. Oke, select channel. Nah kita cek ya. Nah ini coba kita lihat ya di sini ya, udah ada nih uploads 30, subscriber, video views, country. Nah, countrynya jelas-jelas ini US, United States. Jelas banget di situ dituliskan kalau negaranya itu dari US. Bahkan kalau misalkan kalian nggak lihat dari Social Blade sekalipun, kalau kita buka dari akunnya Ketyap, nih akun Ketyap, terus klik about atau tentang, terus kalian bisa lihat nih di bawah email itu ada location United States. Jelas dong, berarti akunnya ini berasal dari Amerika. Nah, tapi geng, kalau kalian lihat ya, coba ya kita cek ketika tim Kamar Jerry meriset email dari Ketyap. Nih coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat email bisnisnya dia ket.yap26@gmail.com. Coba kita copy ya. Oke. Lalu Google. Paste. Keluar beberapa artikel-artikel. Ini ada dari www.reddit.com. Maybe it's Kate, the new Ketyap video analysis about Kate. Ketika kita klik, reddit.com ini tidak bisa dibuka. Gue nggak tahu deh apa ngebuka ini harus menggunakan VPN. Mungkin ini situs luar mungkin ya. Tuh nggak bisa. Jadi dia kayak ya udah ngeloading terus tapi nggak bisa kebuka. Terus ketika kita cek ke bawah itu ada support Google thread. Itu ada laporan tentang kasus Ketyap ini. Lalu terlihat sebuah web maps.google.com yang mengarahkan ke sebuah apartemen yang bernama Kate Ohrid. Sekarang kita lihat. Kita klik dulu ya. Nah, apartemen ini berlokasi di negara Albania. Kita bisa lihat nih di titik biru ini. Coba sekarang gua searching apartemen ini di Google Maps ya. Google Maps. Oke, kita cari di Google Maps lokasinya. Tap, klik. Dan di Google Maps langsung mengarah ke sebuah apartemen. Kita klik dulu apartemennya. Oh, kita klik di gambarnya aja ya. Nah, di foto-foto yang ada di Maps ini terlihat sebuah ruangan apartemen yang sangat familiar. Colornya itu ya, color desain interiornya itu familiar banget dengan background di dalam kontennya Ketyap. Dari pemilihan colornya, dari furniture-nya itu mirip banget. Putih, hitam, abu, warna-warna yang kalem gitu kayak. Dan bahkan dapurnya juga mirip banget. Nih, gue kasih lihat ya. Tuh, bener-bener mirip banget. Nih, ini, ya kan? Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ada hal yang lebih mengejutkan lagi dari fakta ini, yaitu kita coba zoom ke sebuah apartemen yang berdiri di depan ini yang warna coklat ini. Kita cek ya. Kalian bisa baca apartemen tersebut namanya Apartments Kate.